Saat ini kawan-kawan, orang-orang yang tidak senang dengan si Juma inilah yang memberikan informasi kalau dia sedang sekarat sebenarnya, tapi enggak pala di rumah sakit lah. Tetapi dia sedang dirundung penyakit yang sulit diatasinya. Nah, itu dari informasi, dari pengalaman spiritual. Kawan-kawan, aku bermimpi. Aku bermimpi, kawan-kawan. Itulah pengalaman spiritualku. Kalau si Juma tidak akan lama lagi akan meninggoy. Itu ya, aku memang sedang mengalami peperangan rohani. Kawan-kawan tahu ketika aku menyerahkan si Juma ke tangan iblis dalam nama Yesus, maka tentu saja efeknya akan ada padaku, kawan-kawan. Karena ini berurusan untuk menyerahkan orang kepada iblis. Masalah nyawa dan segala macam. Nah, kawan-kawan, kenapa efeknya ada padaku? Karena aku yang menyerahkannya. Ini bukan main-main, kawan-kawan. Peperangan rohani itu ada. Dan kawan-kawan tahu sebenarnya si Juma sedang mulai digerogoti iblis, kawan-kawan. Sudah lama dia, udah beberapa waktu dia tidak siaran. Kalau aku tidak siaran selama 10 hari itu karena kan aku pulang kampung pesta untuk mengenang nenek moyang itu. Nah, bukan karena aku sakit. Nah, lalu setelah itu aku langsung siaran. Kalau si Juma tidak, kawan-kawan. Napas si Juma sudah di ujung tanduk. Percaya kawan-kawan kata-kataku. Aku bukannya bernubuat, tetapi aku juga mengalami hal-hal spiritual tentang si Juma. Sebenarnya si Juma itu napasnya sudah di ujung tanduk, kawan-kawan. Tapi untuk menutupi rasa malunya setelah dia lama tidak siaran, maka dia siaran kembali semalam kalau nggak salah itu. Tetapi ketika dia siaran semalam, kita lihat kawan-kawan, semua kawan-kawannya menanyakan, kemana Gurunda, kemana Gurunda. Jadi satu hal yang perlu kalian ketahui, dalam beberapa waktu yang akan datang, kalian akan mendengar kabar kalau si Juma koit. Benar kawan-kawan, saya bukan bernubuat. Tidak akan lama lagi kita akan mendengar kabar, kawan-kawan akan mendengar kabar kalau si Juma itu koit. Dia sekarang sedang sakit parah sebenarnya, kawan-kawan. Satu, karena aku mengetahuinya dari pengalaman spiritual. Sudah. Yang kedua, dari informasi A1. Ada yang memberitahukan kepada saya, benar anak Batak, katanya. Ketika kau menyerahkan si Juma ke tangan iblis dalam acara live-mu itu, si Juma sekarang mulai digerogoti penyakit, katanya. Bukan ecek-ecek, kawan-kawan. Penghujat itu bisa kita serahkan ke tangan iblis bagi yang mengerti Alkitab. Tetapi kalau tidak mengerti Alkitab, ya maaf-maaf saja. Pasti mengatakan aku sesat. Anak Batak, kau mendoakan si Juma mati. Aku tidak mendoakan si Juma mati. Gitu ya. Aku tidak mendoakan si Juma mati, kawan-kawan. Tetapi aku menyerahkannya ke tangan iblis. Karena dia sudah menghujat Tuhan Yesus. Karena dia sudah menghujat Roh yang Maha Kudus itu. Maka saatnya aku serahkan dia ke tangan iblis. Nah, sekarang dia sedang digerogoti iblis. Kalau kawan-kawan tidak percaya, selidiki sendiri. Selidiki sendiri, kawan-kawan. Nah, itu dari informasi A1 yang aku dapat dari orang yang mengenal dia. Karena tidak semua bersahabat dengan dia, kawan-kawan. Sekalipun satu gerombolan dengan dia, musuhnya banyak. Berbeda dengan saya, kawan-kawan. Sekalipun saya sering menyakiti hati banyak orang, saya punya banyak musuh, tapi dari kalangan Kristen tidak ada musuh saya. Gak ada itu. Dari semua YouTuber Muslim, YouTuber Kristen, tidak ada yang bermusuhan dengan saya, satu orang pun. Boleh kita cek. Contoh, saya sangat frontal dengan sang debater. Saya berteman dengan sang debaters. Saya sangat frontal dengan Pak Bom Bom. Saya berteman dengan Pak Bom Bom. Tetapi si Juma, kawan-kawan, sekalipun mereka satu gerombolan, ternyata banyak yang membenci dia dari kalangannya sendiri. Contoh si Michan.
Kawan-kawan pernah dengar si Mican? Si Mican itu dendam membara kepada si Juma. Masalah yang pertama masalah duit. Yang kedua aku nggak tahu apa masalahnya. Si Mican itu dendam membara kepada si Juma. Nah, jadi orang-orang yang seperti si Mican inilah yang memberikan informasi sama aku kalau si Juma sebenarnya sedang sekarat. Saat ini kawan-kawan. Orang-orang yang tidak senang dengan si Juma inilah yang memberikan informasi kalau dia sedang sekarat sebenarnya, tapi enggak pala di rumah sakit lah. Tetapi dia sedang dirundung penyakit yang sulit diatasinya. Nah, itu dari informasi, dari pengalaman spiritual. Kawan-kawan, aku bermimpi. Aku bermimpi, kawan-kawan. Itulah pengalaman spiritualku. Kalau si Juma tidak akan lama lagi akan meninggoy. Supaya kawan-kawan paham apa yang kusampaikan ini. Artinya adalah ketika seseorang sudah kita serahkan ke tangan iblis dalam nama Yesus itu berkuasa. Artinya tidak ada lagi perisai keselamatan di dalam diri si Juma. Tidak ada lagi. Karena sudah habis keselamatan itu dari si Juma. Apa penyebabnya? Karena dia sudah menghujat Roh Kudus. Karena dia sudah menghujat Roh yang Maha Kudus itu. Semoga kawan-kawan paham. Jadi itu dulu kabar. Itu dulu kabar yang bisa kusampaikan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan, sebenarnya sekarang pun aku sedang demam. Ya, iblis berusaha untuk mencelakakan aku. Awal mula aku demam seperti ini, itu sekitar 2 hari yang lalu aku bermimpi, kawan-kawan. Anak batak, kau kembali lagi bertahayul, kau mana ada mimpi? Mimpi itu ada. Kalau kawan-kawan bermimpi, bacalah kitab suci. Pasti mimpi itu benar berasal dari Tuhan. Nah, 2 hari yang lewat, saudara-saudara, aku bermimpi. Sudah, aku melihat gerombolan si Juma duduk di tangga rumah, tapi rumah ini seperti rumah kampung, seperti rumah yang di kampungku lah. Kalau di kampungku kan rumah itu masih cenderung memiliki tangga. Nah, jadi gerombolan si Juma ini duduk di atas tangga ini. Ini dalam mimpiku, kawan-kawan, 2 hari yang lalu. Sudah, mereka duduk di tangga ini. Lalu aku datang, ngapain kalian, woi? Ya biasalah, santai-santai katanya. Aku duduk, gabung aku sama orang itu. Sudah, di tangga ini. Lalu aku tengok di depan tangga itu atau di depan kami ada bekas api-api. Bekas kayu bakar yang mungkin entah manggang-manggang ikan, entah bakar-bakar ikan. Nah, lalu aku lihat itu apa? Oh, itu makanan kita katanya. Sudah. Nah, lalu aku mendekati api yang bekas tuku ini. Lalu ku tengok ada ular, kawan-kawan. Ular yang cukup besar. Sudah. Jadi aku tanya sama si Juma sama kawan-kawannya dalam mimpiku ini, kawan-kawan. Ini apa ini? Ya udah, itulah masaklah, itu makanan kita katanya. Mungkin kawan-kawan, aku tahu kan si Juma nggak makan ular, tapi nggak tahu. Aku tahu kan gerombolan si Juma tidak makan ular, kan itu kan haram. Nah, tapi di dalam mimpiku ini, mereka mau memakannya. Sudah? Kenapa aku katakan mereka mau memakannya? Karena ketika aku mengatakan, kayak mana ular ini, udah bisa kita masak ini. Ya udah, masaklah, kata orang itu dari tangga ini. Mereka duduk di tangga, kawan-kawan. Sudah? Tetapi bukan hanya si Juma di mimpiku itu, ada juga orang-orang sekampungku di dalam mimpiku itu. Lalu aku mengambil pisau. Sudah, aku mengambil pisau. Kuambillah pisau, kukulitilah ular ini. Kawan-kawan, apa yang terjadi? Ular yang tadinya aku pikir mati, makanya kukuliti pakai parang. Ular itu tiba-tiba hidup, mau menerkam aku dan orang si Juma ketawa-ketawa di tangga itu. Demikian juga di samping si Juma ada juga orang yang aku kenal, satu kampungku, orang Kristen juga.
Tiba-tiba ular itu langsung berdiri mau mencatok aku. Lalu dengan sigap parang yang kubikin untuk melepaskan kulit ular ini, langsung kubacok ular itu, terputus lehernya. Leher ular itu terputus. Nah, di dalam mimpiku ini, ular itu mati kubacok, kawan-kawan. Sudah. Nah, lalu keluargaku membangunkan aku, kawan-kawan. Sudah, kau kenapa kau katanya. Katanya aku teriak-teriak pada saat tidur itu. Nah, sejak hari itulah aku sakit. Sudah mau 3 hari, kawan-kawan ya. Agak pertama flu, yang kedua suaraku pun habis. Mungkin karena terlalu banyak aku berteriak ketika aku tidur itu, aku nggak tahu juga. Nah, kawan-kawan, sekarang aku sedang berjuang melawan iblis yang akan segera menggerogoti aku. Sekarang aku sedang berjuang, kawan-kawan. Tetapi di samping itu aku melihat ternyata si Juma juga sekarat, kawan-kawan. Ini mimpiku. Untuk apa aku karang-karang mimpiku sama kalian? Ini mimpi yang benar ku mimpikan, kawan-kawan. Nah, makanya kawan-kawan, aku menyampaikan kepada kalian semua, tidak akan berlangsung lama lagi kita akan mendengar kabar kalau si Juma itu akan mati. Silakan kasih kabar mimpiku ini sama si Juma. Nah, semoga kawan-kawan paham. Anak domba, percuma dengar dongeng mantan narapidana, tidak, kawan-kawan. Tidak. Ini bukan dongeng, ini nyata. Datang kalian ke Medan. Benar enggak aku teriak-teriak pada saat tidur itu? Nah, semoga kawan-kawan paham. Jadi itulah makna dari peperangan rohani. Mimpi itu ada di dalam kitab suci. Di sini banyak Tuhan yang memberikan pertanda kepada kita lewat mimpi. Banyak, kawan-kawan. Bukan 1-2 Tuhan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang lewat mimpi. Banyak. Bahwa mimpi itu juga pantas untuk dibedah. Mimpi itu pantas untuk dipercaya. Nah, semoga kawan-kawan paham. Jadi itulah mimpiku tentang si Juma. Bisa pula akulah orang yang tidak terlalu dekat dengan si Juma. Bisa kumimpikan dia. Dan kawan-kawan, ketika aku menguliti ular ini, tiba-tiba ular itu hidup, mau menerkam, mau mencatok aku. Si Juma dan gerombolannya ketawa-ketawa di atas tangga itu. Aduh, mimpi apa ini? Atau aku karena kecapean atau kayak mana ya? Itulah yang ada di pikiranku ketika aku bangun. Dan ternyata setelah aku berdoa, barulah aku tahu bahwa ternyata memang peperangan rohani itu ada. Akulah yang bertanggung jawab telah menyerahkan si Juma ke tangan iblis dalam nama Yesus. Kalau contoh si Juma mati, entah sebulan lagi si Juma mati. Sudah, akulah yang menyerahkannya ke tangan iblis dan aku siap menerima konsekuensinya dari Tuhan Yesus. Karena itu sesuai dengan kitab suci. Tuhan Yesus berkata, orang yang menghujat boleh diserahkan ke tangan iblis dalam nama Yesus. Itu kawan-kawan ya. Baik.